Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sengketa zona ekonomi eksklusif antara Cina dan Indonesia di Laut Natuna Utara. Oke, seperti yang dilihat oleh kita semua pada poster infografis yang sudah kami buat. Oke, jadi kami akan menjelaskan apa itu zona ekonomi eksklusif dan mengapa Natuna termasuk. Oke, pertama kami akan menjelaskan apa itu zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari garis pantai suatu negara, di mana negara tersebut memiliki hak penuh untuk mengelola sumber daya alam. Karena Laut Natuna Utara berada dalam 200 mil laut dari Kepulauan Natuna, maka wilayah ini sah termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia menurut hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982. Oke, berikutnya kami akan menjelaskan klaim Cina dan dasarnya. Selanjutnya, Cina mengklaim sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional mereka yang tergambar dalam peta Nine Dash Line. Klaim ini tidak diakui secara internasional dan pada tahun 2016 Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah. Oke, berikutnya kami akan menjelaskan tentang tindakan Indonesia. Oke, untuk mempertahankan kedaulatan, Indonesia telah meningkatkan patroli laut oleh TNI Angkatan Laut dan Bakmala. Oke, penangkalan militer di Natuna serta pengajuan protes diplomatik. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menjaga wilayahnya. Jadi, Indonesia betul-betul ikut serta dalam menjaga hukum internasional. Nah, di yang terakhir, kami akan menyoroti peran hukum internasional UNCLOS 1982 menjadi dasar utama dalam penetapan zona ekonomi eksklusif. Nah, meskipun Cina tidak mengakui keputusan arbitrase, Indonesia dan negara-negara lain terus mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional. Oke, jadi kesimpulannya, Laut Natuna Utara secara sah merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia harus terus memperkuat diplomasi dan kehadiran militernya, serta mengandalkan hukum internasional untuk mempertahankan kedaulatan. Jadi, dengan adanya kemiliteran ini dan juga penjagaan yang sangat ketat serta turut berkontribusi atau ikut bagian di hukum internasional ini, kita juga dapat dengan mudah untuk menjaga dan juga mempertahankan negara kita sendiri dan juga negara-negara perbatasan lainnya. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bertanya, atau ada yang mau beri kritikan, saran dan juga masukan, kami akan berikan kesempatan. Oke teman-teman, bagaimana? Oh iya, cukup. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian presentasi dari kelompok kami. Selamat pagi. Terima kasih.